Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3, bertemu lagi dengan Dunia dalam pelajaran tematik tema 1 sub tema 4 dengan materi kerjasama. Ibu harap kalian tetap semangat, ceria walaupun kalian belajar dari rumah. Terima kasih. Bertemu lagi dengan Bunia pada hari ini pada pelajaran tematik tema 1 sub tema 4 tentang kerjasama. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak kelas 3, hari ini kita masuk ke materi kerjasama. Yang pertama, kita harus tahu nih pengertian dari kerjasama. Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sebelumnya telah disepakati bersama. Jadi, kalau kalian lebih dari satu orang dan melakukan suatu pekerjaan, itu dikatakan kerjasama. Kerjasama berarti bekerja secara bersama-sama dan sama-sama kerja. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bersatu dalam perbedaan atau keberagaman. Keberagaman yang terjadi di Indonesia itu bisa tetap kita lakukan dengan berbagai macam kegiatan, yaitu dengan cara bekerja sama. Meskipun kita diciptakan oleh Allah berbeda-beda, kita tidak boleh terpecah belah ya. Kita harus tetap bersatu dan tetap bekerja sama. Manusia perlu kerjasama. Kenapa manusia perlu kerjasama? Ada yang tahu gak? Nah, betul jawabannya adalah karena manusia termasuk makhluk sosial, yang artinya tidak dapat hidup sendiri dan pasti membutuhkan orang lain untuk menjalani kehidupannya. Dan pasti tidak ada seorang manusia pun di muka bumi ini yang bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Bekerja sama bisa dilakukan dimanapun kalian berada, baik di rumah, di sekolah, di lingkungan sekitar, maupun dimanapun kalian berada. Tetapi harus ingat nih, kerjasama harus didasari oleh 4 hal. Yang pertama, harus sama-sama saling menguntungkan. Yang kedua, tidak boleh ada yang dirugikan. Yang ketiga, harus adil. Yang keempat, pekerjaan harus dibagi-bagi. Nah, contoh kerjasama banyak. Ada 3 nih, kerjasama di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, kita bahas dulu contoh kerjasama di rumah ya. 1. Contohnya, misalnya adalah membersihkan rumah. Kalian, misalnya ketika ibu kalian menyapu, kalian bisa membantu mengepel, dan sebagainya. Yang kedua, ketika membantu ibu di dapur, ibu kalian memasak, kalian bisa mencuci sayur-sayuran. Yang ketiga, ketika ibu kalian mungkin pergi ke pasar, nah kakak diamanahkan oleh ibu untuk menjaga adik yang kecil. Yang keempat, menyiram dan merawat tanaman di rumah agar kelihatan subur, agar tetap bagus rumah dengan adanya tanaman. Yang kelima, merapikan kamar. Setiap kalian bangun tidur, kalian bisa merapikan kamar kalian. Yang kedua adalah contoh kerjasama di sekolah. Contohnya banyak, tapi ada 5 dulu yang ibu jelaskan untuk kali ini. Yang pertama adalah mengerjakan tugas atau belajar kelompok. Itu kalian yang sudah paham bisa mengajari teman kalian yang belum paham. Yang kedua, piket kelas. Dilakukan setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat. Ada yang menyapu, ada yang mengelap, ada yang menghapus papan tulis dan sebagainya. Yang ketiga, menjaga nama baik sekolah. Itu adalah bentuk kerjasama antara kalian sebagai murid dengan pihak sekolah. Yang keempat, mengerjakan PR dan tugas tepat waktu. Merupakan kerjasama antara kalian sebagai murid dan guru. Yang kelima, mengajari teman yang mengalami kesulitan belajar. Tetapi tidak boleh dikasih tahu ya. Yang boleh adalah mengajari teman kalian yang mengalami kesulitan belajar. Nah, contoh kerjasama di lingkungan masyarakat juga banyak. Misalnya, menjaga keamanan sekitar melalui ronda malam agar lingkungan di sekitar kalian aman. Yang kedua, membangun sarana dan prasarana umum. Misalnya membangun jembatan,
membangun jalan, membangun masjid, dan lain-lainnya. Yang ketiga, kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan agar lingkungan di tempat kalian bersih dan nyaman. Yang keempat, membantu warga yang kesulitan atau terkena musibah. Misalnya ada tetangga kalian yang terkena gempa bumi, kebakaran, maka kalian bisa bekerja sama untuk menolong tetangga kalian yang mengalami kesulitan. Yang kelima adalah mengadakan acara-acara besar seperti bulan Agustus ini, ada 17 Agustusan, Maulid Nabi, pernikahan, dan lain-lain. Nah, kerjasama juga sesuai dengan sila ketiga. Bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin. Kenapa kerjasama termasuk sila ketiga? Karena kerjasama pada hakikatnya merupakan wujud nyata dari adanya persatuan dan kesatuan. Tanpa adanya persatuan dan kesatuan pada diri warga masyarakat atau kelompok orang, maka kerjasama sulit terwujud. Kerjasama merupakan ciri dari bangsa Indonesia, sesuai dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalian juga harus tahu nih manfaat kerjasama, biar kalian semangat untuk melakukan sesuatu dengan kerjasama, tidak sendirian. Yang pertama adalah menghemat tenaga. Beda kalau kita melakukan suatu pekerjaan dengan sendiri. Kalau sendiri pasti tenaga yang keluar banyak. Tapi kalau kita melakukan pekerjaan secara bersama-sama pasti menghemat tenaga. Yang kedua, mempererat rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Kita bareng-bareng, duduk bareng, kerja bareng, maka timbul rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Yang ketiga, pekerjaan pasti akan lebih mudah dan cepat diselesaikan. Keempat, insya Allah hasil pekerjaan dengan dilakukan secara bekerja sama akan memuaskan. Yang kelima, menumbuhkan sikap semangat persatuan. Yang keenam, melatih diri untuk menghargai orang lain, di mana kita saat bekerja sama tidak boleh egois, tidak boleh menang sendiri. Yang ketujuh, pekan berat menjadi ringan, seperti kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Yang kedelapan, mempererat hubungan persaudaraan, di mana kita menambah persaudaraan dengan kita melakukan kerja sama. Nah, cukup sekian pembahasan tentang tema 1 subtema 4 pada hari ini tentang kerjasama. Berarti tema 1 selesai. Insya Allah kita bertemu di minggu depan masuk ke tema 2. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.